Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pen Invasion, channel yang menyuguhkan video cerita bergambar seputar misteri. Simak terus video dari kami. Ketut Nyana yang menginap di rumah mertuanya keluar dari rumah menjelang dini hari. Biasanya udara malam selalu memberi hawa dingin. Tapi sehari menjelang hari Kajeng Kliwon ini, entah hal apa yang membuat suasana malam sangat panas, seperti akan turun hujan saja, sehingga matanya tidak bisa terpejam. Kajeng Kliwon adalah upacara memberikan korban suci. Persembahan itu dilakukan dengan kepercayaan bahwa sang dewa akan melindungi segenap manusia dengan memberi kesejahteraan bagi yang mengikuti upacara. Ada hari Kajeng Kliwon khusus yang disebut Pamelastali atau Watu Gunung Runtuh. Kajeng Kliwon tersebut merupakan hari pemujaan terhadap Sang Hyang Siwa, karena diyakini pada hari itu Sang Hyang Siwa sedang bersemedi. Masyarakat Hindu di Bali percaya bahwa upacara Kajeng Kliwon sangat suci sehingga dianggap keramat. Mereka pun menyiapkan saji berupa nasi kepel 5 warna, yakni nasi merah, nasi kuning, nasi hitam, nasi coklat, dan nasi putih. Selain nasi 5 warna, beberapa bawang putih dan tuak atau arak berem juga diberikan sebagai sesaji, yang mana sesajian tersebut diberikan dengan harapan rumah tangga dan anggota keluarga mendapatkan keselamatan. Selain itu, sesajian tersebut juga merupakan ungkapan rasa terima kasih atas segala yang telah diberikan Sang Hyang Widi. Sebenarnya malam ini Ketut hendak tidur agak sore, yang besok dia harus bangun pagi-pagi karena tuntutan pekerjaan. Di mana Ketut Nyana bekerja di sebuah dealer LPG yang mengharuskan berangkat pagi buta. Namun karena kegerahan, sejak malam tadi dia tidak bisa tidur sama sekali. Berbeda dengan anggota keluarga lain yang sudah terlelap, termasuk istri dan anaknya. Setelah menutup pintu kembali, Ketut Nyana memutuskan melangkah menuju pos kampling. Sambil menyandang baju di bahunya, dia berjalan beberapa meter menjauh dari rumah. Pos kampling tersebut berada agak dekat dengan kantor kelurahan. Berdiri tepat di sebelah selatan perempatan. Begitu sampai, suasana di sana sangatlah sepi. Tidak seperti biasanya yang selalu ramai oleh para warga yang begadang. Lampu di pos ronda itu pun sudah mati. Ada acara apa ini? Kok tidak ada warga satupun? Batin Ketut bergumam. Tanpa menyalakan lampu, dia membersihkan lantai pos kampling. Setelah dirasa bersih, segera dia beristirahat di sana. Dengan baju sebagai bantal, dia merebahkan tubuh dengan coba memejamkan mata. Anehnya, di tempat itu suasana juga sangat panas. Padahal Ketut masih bertelanjang dada. Dia pun tidak bisa pejamkan mata. Mendadak saja jantungnya berdegup kencang saat terdengar suara ringgikan kuda beserta derapnya. Sontak saja rasa takut menyelimuti. Bulu kuduknya meremang. Masih dengan berbaring, dia coba menoleh mencari sumber datangnya suara. Namun tidak ada satupun yang nampak. Suasana hatinya agak tenang ketika suara itu tidak lagi terdengar. Meski begitu, dia masih diselumuti perasaan yang mendalam. Dalam kekalutan itu, sayup-sayup dia mendengar suara riuh beberapa warga. Terdengar mereka masih asik bermain biliar di tempat biasa, tepatnya beberapa meter di sebelah barat dari pos kampling. Hati Ketut sedikit terhibur karena masih ada orang yang bergadang hingga menjelang pagi. Di malam-malam kemarin, paling hanya sampai tengah malam saja mereka bermain. Mungkin para pemain itu kedatangan lawan dari desa sebelah. Dan beberapa saat kemudian, di tengah suara riuh itu ia mendengar kembali ringgikan kuda. Kali ini dia langsung bangkit dari rebahan. Diamati sekeliling, semua tampak tenang. Juga tidak ada kuda ataupun seseorang di sekitar pos kampling. Aneh, gumamnya. Ketut mencoba mengingat.
kalau mungkin ada warga yang memiliki hewan ternak itu. Namun selama ini tidaklah ada yang mempunyai seekor kuda. Ketika suara itu menghilang, dia pun putuskan untuk kembali pulang. Dengan diliputi rasa was-was, dia melangkah menyusuri jalanan. Saat tiba di depan kantor kelurahan, mendadak tercium bau busuk. Aroma itu sangat menyengat seperti bau bangkai. Tanpa peduli akan hal itu, Ketut langsung melanjutkan langkahnya. Dan saat beberapa langkah, bau tidak sedap itu berubah menjadi bau harum. Hidungnya mengendus aroma menyan yang dibakar. Kali ini rasa penasaran membawanya mencari sumber bau tersebut. Dia mencoba menelusuri lokasi sekitar. Tiba-tiba, saat sampai di samping kelurahan, angin kencang tiba-tiba datang menerpa. Disusul gonggongan anjing yang bersautan, dia mulai bergidik dengan suasana itu. Ketika keadaan kembali tenang, justru suasana bertambah semakin mencekam. Ketut yang bergidik ngeri sendiri akhirnya mengurungkan niat untuk mencari sumber bau menyan. Dia pun tidak melanjutkan pulang. Namun saat tiba di pinggir jalan, dia kembali terkejut dengan pemandangan yang membuatnya semakin dipenuhi rasa ketakutan. Dari kejauhan dia melihat 4 orang berbaju putih, berjalan berjajar 2, tampak mengusung sesuatu yang tidak begitu jelas, hanya berwarna putih saja. Ketut sedikit mundur menunggu sosok tersebut lewat. Saat semakin dekat, dia pun terperangah dengan pemandangan yang dilihatnya. Yang ternyata 4 orang berpakaian putih itu mengusung keranda mayat, di mana keranda tersebut hanya tertutup kain putih saja. Sontak, sekujur tubuhnya menjadi kaku, mulutnya terkunci. Dia hanya bisa membiarkan keranda tersebut melintas, tanpa sempat memperhatikan wajah para pengusungnya. Hanya ikat kepala putih layaknya orang yang mengantar ke kuburan saja yang terlihat dari para pengusung keranda. Sementara wajahnya tidak terlihat. Aneh, tidak biasanya warga menguburkan jenazah di jam segini, batinnya. Memang biasanya warga menguburkan jenazah di sore hari atau menjelang malam hari. Dan anehnya lagi, tidak ada seorang pun yang mengiringi jenazah tersebut. Padahal setiap keberangkatan jenazah selalu diiringi paling tidak sekitar 200 orang. Sedangkan apa yang dilihat hanya 4 pengusung saja, tanpa seorang pun mengiringi. Yang membuat Ketut tidak habis pikir adalah kemunculan sosok tersebut secara tiba-tiba. Sejak beranjak dari pos Kambling, dia sama sekali tidak melihat sesuatu yang mencurigakan. Begitupun yang datang dari arah berlawanan. Suasana sepi, tidak ada sekelebat bayangan manusia maupun binatang malam yang melintas. Ketut hanya bisa melongo menyaksikan pengusung mayat tersebut bergerak ke arah selatan. Dia diliputi ketakutan. Pandangannya masih mengikuti kemana arah sosok misterius itu. Saat dia mati dengan seksama, jelas kalau para pengusung itu berjalan seperti mengambang di udara. Dan keranda mayat itu berbelok ke arah timur saat tiba di perempatan. Tampaknya mereka menuju jalan ke Pura Dalem. Setelah itu, para pengusung mayat tiba-tiba lenyap dari pandangan. Di saat itulah, Ketut seperti tersadar dari lamunan. Tubuhnya yang semula kaku sudah mulai mampu digerakkan. Tanpa pikir panjang, dia pun segera beranjak pergi. Namun kali ini tidak menuju rumah mertuanya, melainkan menuju tempat biliar yang tadinya terdengar riuh. Dia sengaja tidak langsung pulang, karena berniat mengajak warga di sana untuk ikut melihat apa yang telah disaksikan. Namun betapa herannya dia saat tiba di tempat biliar. Tidak ada seorang pun berada di sana. Yang terlihat hanya meja biliar yang sudah gelap tanpa lampu. Mencari siapa kamu? Ucapan seorang perempuan membuat Ketut ternyah. Meski kenal dengan perempuan tersebut, namun Ketut tampak canggung dan gugup. Dengan terbata dia menjawab kalau tadi mendengar suara riuh warga bermain biliar, yang membuatnya ingin ikut bergadang bersama. Perempuan itu pun menjawab kalau tempatnya sudah sepi sejak pukul 11 tadi. Mungkin saja keramaian yang kamu dengar tidak berasal dari sini. Penjelasan itu membuat Ketut terheran.
Jelas sekali kalau suara riuh berasal dari tempat tersebut. Masih dalam tanda tanya, dia pun berpamitan dan beranjak pulang. Sebentar lagi fajar menyingsing. Dia harus pergunakan waktu sempit itu untuk beristirahat. Setelah apa yang dialami Ketut, teror sosok pengusung keranda itu juga menghantui warga lain. Yang setelah hari Kajeng Kliwon, pengusung jenazah itu kembali terlihat oleh beberapa warga lain. Menurut kesaksian mereka, pengusung keranda mayat misterius itu datang dari arah selatan. Mereka datang dari gang yang tembus ke sungai menuju pembuangan abu jenazah. Kemudian berjalan ke utara menuju perempatan dan menghilang ketika masuk ke jalan menuju Pura Dalem. Yang mana jalan tersebut memang terkenal angker di masa lalu. Bahkan sampai sekarang sesekali masih ada penampakan menyeramkan di sana. Kabar tentang keranda misterius itu pun terus meluas dari mulut ke mulut. Meski tidak terjadi hal yang tidak diinginkan, namun tetap membuat warga merasa cemas dan resah. Ada kekhawatiran yang mengusik hati warga, termasuk Ketut Nyana yang juga pernah melihat penampakan sosok keranda tersebut. Karena situasi mencekam itu berlarut, akhirnya seorang sesepuh warga turun tangan. Dia adalah Mangku Tejo Kandel, yang secara belak-belakan dia menjelaskan bahwa wujud gaib tersebut merupakan makhluk jadi-jadian, yang menurutnya kehadiran sosok keranda beserta pengusungnya merupakan perbuatan manusia yang memperkuat ilmu penglihatan. Dengan tingkatan ilmunya, orang tersebut mampu berubah wujud menjadi keranda mayat. Sementara pengusungnya adalah sosok gaib yang kesemuanya merupakan saudara batin pelaku, atau yang disebut dengan Nyamapat atau sedulur papat. Ilmu penglihatan ini disebut Bangke Maong. Tutur Mangku Tejo Kandel di hadapan beberapa tokoh warga. Mangku Tejo melanjutkan bahwa apa yang dikenal dengan leak tidaklah semua bersangkutan dengan ilmu hitam. Para pelaku mengikuti dua figur, yakni Batara Guru yang memegang pusaka peta atau putih, dan Batara Kala yang memegang pustaka cemeng atau gelap. Kedua pustaka itulah yang menjadi pilihan dalam pengembangan berbagai praktek leak. Pada dasarnya, ilmu leak adalah ilmu kerohanian yang bertujuan untuk mencari pencerahan, yang sebenarnya dilakukan lewat 5 aksara suci. 5 aksara tersebut adalah Si, Wa, Ya, Na, Ma. Si adalah mencerminkan Tuhan, Wa adalah anugerah, Ya adalah jiwa, Na adalah kekuatan yang menutupi kecerdasan, dan Ma adalah egoisme yang membelenggu jiwa. Kekuatan aksara ini disebut pancageni atau 5 api. Manusia yang mampu mempelajarinya sampai puncak, dia pasti akan mengeluarkan aura positif. Aura tersebut keluar melalui 5 pintu indera tubuh, yakni telinga, mata, mulut, ubun-ubun, serta kemaluan. Pada prinsipnya, ilmu leak tidaklah mempelajari bagaimana cara menyakiti seseorang. Yang dipelajari adalah bagaimana mendapatkan kedamaian ketika bermeditasi dalam perenungan aksara tersebut. Namun banyak pula yang menyalahgunakan keilmuan tersebut, sehingga masuk ke dalam jalur persekutuan dengan iblis. Para pencari ilmu leak itu mampu menciptakan suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan layaknya teluh. Begitupun dengan pesugihan, leak dianggap mampu ke titik tersebut. Dengan ritual tertentu, seseorang mampu membuat dirinya kaya secara cepat. Mangku Tejo juga menceritakan tentang cara mempelajari ilmu penglihatan jenis Bangke Maong. Orang tersebut akan datang ke kuburan pada tengah malam, dan waktu paling baik yakni tengah malam ketika Kajeng Kliwon. Sarana yang dibawa adalah sanggah cucuk yang ditancapkan di tanah kuburan. Selainnya, ada juga sesaji seperti nasi tumpeng warna-warni, uang logam, hingga ayam kurban dengan warna tertentu. Selanjutnya, orang tersebut akan berdiri di depan sanggah cucuk dengan rambut yang dibiarkan terurai menutupi muka.
Lalu sambil menari, mengelilingi sang cucu ke arah kiri sebanyak 3 kali, kakinya diangkat secara bergiliran. Usai ritual tersebut, barulah membaca lontar tentang ajaran tersebut. Jika bersama seorang guru, maka tubuh si pelaku akan dirajah terlebih dahulu. Yang tempatnya juga sama, yakni dilakukan di kuburan pada hari Kajeng Kliwon. Semua tahapan dijalankan dengan rahasia. Dalam beberapa bulan kemudian, si pelaku akan bisa merubah diri tampak seperti binatang. Sedangkan untuk mempelajari menjadi Lea, sosok wanita lebih mudah mempelajarinya ketimbang laki-laki. Juga orang yang tidak mempunyai lekuk antara bibir dan hidungnya. Dan ciri-ciri fisik orang yang melaksanakan ilmu pengeleakan, biasanya matanya sering berkedip-kedip. Kepala bagian depan mengalami kebotakan. Nampak bintik-bintik seperti jerawat di wajahnya. Juga seringkali mengalihkan pandangan jika matanya ditatap secara langsung. Terus, apa yang harus kita lakukan agar semua ini berakhir? Ketut bertanya, begitu Mangkutejo usai berkisah. Sejenak lelaki tua berjenggot cukup panjang itu terdiam, yang diikuti para warga yang ikut terdiam menunggu ucapannya. Biarlah aku saja yang menghadapi semua ini, ucap Mangkutejo kemudian. Tidak ada yang tahu ritual apa yang dilakukan sesepuh desa tersebut. Tapi yang jelas, setelah malam itu, desa kembali aman. Tidak satupun warga menemui keganjilan yang selama ini muncul. Sosok keranda dan pengusungnya sudah tidak lagi meresahkan. Mangkutejo sendiri merahasiakan tentang siapa dalang dibalik kejadian misterius itu. Beliau tidak memberitahukan pada warga. Yang terpenting adalah semua sudah dalam keadaan baik. Tidaklah perlu bagi kamu atau warga lain tahu, karena hanya akan jadi gunjingan nantinya. Mangkutejo menjawab pertanyaan Ketut yang sengaja menanyakan tentang sosok si pelaku. Pada akhirnya, kisah keranda yang terjadi di tahun 2003 itu pun mulai terlupakan. Warga menyimpan rapat kisah tersebut. Pagi yang cerah, kicau burung liar terdengar bersautan membuka hari. Bersaing dengan suara riuh disertai tawa di sebuah rumah. Di sana tampak Egi beserta 3 orang temannya mempersiapkan segala sesuatu. Dia akan bersilaturahmi mengunjungi sebuah pesantren, yakni tempat di mana pernah menuntut ilmu di sana. Ada rasa rindu untuk menjumpai ustadz pengajar. Sekalian saja, Egi mengajak 4 temannya yang juga alumni dari pesantren tersebut. Karena lokasi pesantren yang jauh di perkampungan, sehingga mereka memutuskan pergi pagi hari. Agar sampai di Sukabumi tidak ketinggalan mobil elf yang menuju kampung itu. Hati-hati di jalan, pesan Ibu Egi sebelum mereka berangkat. Setelah semua siap, mereka pun berpamitan dan segera berlalu. Sesampainya di terminal Pelabuhan Ratu, mereka harus menunggu mobil elf terlebih dahulu.
yang merupakan kendaraan satu-satunya menuju desa tempat pesantren berada. Nantinya, perjalanan akan ditempuh selama sekitar 3 jam. Mengingat jalan menuju kampung tidak semuanya mulus, hanya sedikit saja yang beraspal, sedangkan sisanya merupakan jalan berbatu. Setelah melalui perjalanan panjang, akhirnya Egi beserta 4 orang kawannya sampai di lokasi kampung. Namun untuk sampai ke pesantren, masih membutuhkan waktu beberapa menit lagi. Kampung itu berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Meskipun jauh jaraknya, tapi pemandangan di sekitar desa sangatlah indah, yang mampu menghilangkan rasa capek mereka dengan decak kagum. Egi dan rekannya beristirahat sejenak, tepat di pertigaan jalan menuju pesantren. Dan untuk melepas lelah, mereka mampir di sebuah warung kecil di sisi jalan. Mereka sempatkan ngopi sambil berbincang dengan pemilik warung, yang tampaknya sudah lupa dengan mereka. Maklumlah, lebih dari 4 tahun mereka tidak pernah berkunjung ke sana. Rencananya kalian akan di sana berapa lama? Tanya Nyisipah, pemilik warung. Egi menjawab kalau 4 hari ke depan mereka berada di pesantren. Setelah beberapa saat, Egi beserta kawan-kawannya melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini, perjalanan mereka tempuh dengan berjalan kaki menyusuri perkebunan warga, juga perkebunan sawit. Memang, lokasi pesantren cukup jauh dari perkampungan, dan letaknya berada di tengah perkebunan karet. Setelah berjalan selama hampir setengah jam, akhirnya mereka sampai di pesantren yang dituju. Sebuah pesantren yang sangat sederhana. Mirip seperti sebuah rumah panjang yang terbuat dari anyaman bambu dan beratap rumbia. Mereka semua memandangi pesantren. Tidaklah ada yang berubah. Bangunan itu masih sama seperti dulu. Terdapat sebuah musola, rumah Pak Kiai, dan rumah panjang yang memiliki 4 pintu. Yang mana rumah panjang itu menjadi tempat santri tidur. Atau mereka menyebutnya sebagai kobong. Tampak para santri masih berjumlah stabil. Tidak ada peningkatan seperti yang dibayangkan. Assalamualaikum. Egi dan teman-temannya disambut oleh Bi Imas yang kebetulan melihat kedatangan mereka. Beliau adalah juru masak juga tukang kebun di pesantren. Setelah menjawab salam tersebut, Bi Imas langsung menyuruh untuk masuk dan beristirahat. Mereka pun menuju balai yang berada di dekat musola. Tunggu sebentar, tak ambilin minum dulu. Ucap Bi Imas. Mereka saling diam sambil melihat suasana yang sepi. Ada rasa prihatin di hati masing-masing. Karena pesantren yang memberikan mereka ilmu agama masih saja hanya sedikit peminat. Mungkin juga disebabkan letaknya yang cukup jauh, sehingga para orang tua berpikir ulang untuk menitipkan anak mereka di sana. Padahal, dengan lokasi yang sepi, maka para santri akan lebih berkonsentrasi dalam menyerap ilmu. Dan juga mampu membuat jiwa mereka lebih tenang, meninggalkan segala riuh dunia luar. Paling setengah jam lagi Ustadz, termasuk Pak Yai, sudah selesai mengajar. Ucap Bi Imas yang datang dengan teh hangat dan air kendi. Tanpa menunggu dipersilahkan, mereka langsung minum air kendi secara bergantian, yang kemudian berbincang bersama Bi Imas. Egi menanyakan tentang perkembangan pondok setelah mereka tamat belajar. Menurut Bi Imas, murid di sana tidaklah banyak seperti pesantren lain. Beristirahatlah kalian di Kobong 4. Ucap Bi Imas mengakhiri obrolan. Dia beralasan kalau ada satu pekerjaan yang harus diselesaikan. Menurut Bi Imas, Kobong tersebut dari dulu belum pernah ada yang menghuni, karena para santri sudah cukup berada di 3 kobong lain. Suasana aneh menyelimuti kobong 4 tersebut. Memang dulu selama berada di pondok, mereka tidak pernah menemui hal aneh. Namun kali ini suasana di dalam begitu terasa mencekam.
Mereka saling pandang satu sama lain sebelum menaruh barang dan beristirahat, menunggu sore tiba untuk sowan ke rumah Pak Kiai. Selama 2 hari di pesantren, mereka menggagas bagaimana supaya pesantren lebih maju ke depan. Mencari cara menarik donatur untuk membangun pesantren supaya lebih menarik dan mampu membuat tertarik para calon santri, termasuk memperbaiki jalan menuju ke pesantren, sehingga para orang tua mereka tidak was-was jika menyambangi. Sudah beberapa kali pihak pesantren mencoba mengusulkan pada pemerintahan desa, namun tidak ada hal apapun yang dilakukan, sehingga pada akhirnya tetap berjalan seperti biasa. Egi dan kawannya berjanji akan mengusahakan yang terbaik untuk pesantren tua tersebut, karena mereka tahu apa yang diajarkan pesantren tidak kalah dengan pondok lain yang lebih berkelas. Kiai mereka mengajarkan dengan ikhlas tanpa tujuan duniawi. Dari hal itulah Egi dan kawannya bertekad bulat, jika setelah pulang nanti sesegera mungkin menyebarluaskan keberadaan pondok pesantren tersebut, dan berharap para dermawan memberikan sumbangsih mereka. Azan maghrib berkumandang, mereka bergegas pergi sholat berjamaah di musola yang dekat dengan kobong. Di musola itu tidak ada pengeras suara, sehingga tidak terlalu terdengar jika azan sedang berkumandang. Ketika malam, suasana pesantren sangatlah sunyi. Ditambah penerangan yang minim, yakni hanya menggunakan lampu 10 watt, sehingga terasa sunyi dan seram. Selepas berzikir, mereka bersantai di balik samping musola, saling berbagi masa lalu saat berada di pesantren tua itu. Hingga muncul ide dari Egi, mengajak pergi ke sawah untuk mencari belut. Salah satu kegiatan yang dilakukan saat pesantren dulu, yang langsung disambut hangat oleh kawan-kawannya. Ternyata mereka juga merasa rindu dengan hal tersebut. Tanpa ada persiapan matang, selepas sholat isya, mereka melakukan kegiatan mencari belut. Hati-hati di jalan, biasanya banyak ular berbisa melintas, tutur seorang ustadz menasehati. Bergegaslah mereka pergi ke sawah. Masing-masing dari mereka ada yang membawa obor, ember, juga sedikit makanan sebagai pengganjal perut. Mereka berjalan menyusuri kebun sawit yang sangat lebat. Egi yang berada di paling belakang merasa merinding. Dia berfirasat ada seorang yang mengikutinya. Perasaan takut itu semakin kuat saat seperti ada yang menepuk bahunya. Dia biarkan ocehan kawan-kawannya tanpa menyaut. Dulu semasa masih mondok, dia tidak menemui hal aneh selama melakukan nyuluh belut. Begitupun kawan-kawannya, tidak satupun yang pernah mengalami keanehan. Namun malam ini suasana lain. Dia benar-benar merasa ada yang ganjil. Egi terus berjalan tanpa berani menoleh. Dan ketika sampai di penghujung perkebunan sawit, kembali dia merasa ada yang menepuk pundaknya. Dengan penuh rasa penasaran bercampur rasa takut, akhirnya dia memberanikan diri menoleh ke belakang. Namun tidak ada sesuatu yang nampak, hanya terlihat gelap saja. Selanjutnya, mereka melewati rumpun bambu sebelum sampai ke sawah. Tempat ini memang tampak angker, mampu membuat bergidik ngeri siapapun yang melintas. Begitupun saat siang hari, bila sendirian berada di sana, suasana sangatlah seram. Namun pada kenyataannya, belum pernah sekalipun mereka menemui sosok gaib di sekitar rumpun bambu tersebut. Egi terperanjat kaget saat burung hantu terbang melintas di depan obornya. Disusul kemudian bayangan putih yang berada di salah satu pohon bambu. Jelas sekali, terlihat seperti sosok manusia yang tengah duduk. Dia merinding dibuatnya. Berbeda dengan kawan-kawannya yang terus melangkah sambil ngobrol. Egi tidak berani melihat sosok itu dengan sesama.
Dia terus melangkah, menyusuri jalan yang mulai menurun. Pertanda akan melewati parit dan sampai ke sawah yang dituju. Kegiatan itu mereka lakukan dengan sukacita. Penuh canda, mereka mencari belut sambil mengulas masa lalu. Masa yang penuh kenangan saat masih berada di pesantren. Egi yang coba membaur masih saja diliputi rasa aneh. Hawa malam itu terasa sangat mencekam baginya. Setelah beberapa saat, mereka putuskan beristirahat sejenak di saung, melepaskan penat sambil memakan bekal yang mereka bawa. "Ki, kamu kenapa? Dari tadi kok diam saja?" tanya Yanto di sela istirahat. Egi hanya tersenyum sambil menjawab kalau tidak ada apa-apa. Hanya lagi malas bicara saja. Mereka menghabiskan bekal makanan yang hanya sedikit, lalu saling rebahan di saung. Di saat itulah Egi melihat penampakan sosok putih melayang. Jelas sekali kalau sosok itu berwujud manusia. Sontak, Egi merasa ketakutan. Keringat dingin mulai mengguyur dahinya. Namun di penerangan obor itu, kawan-kawannya tidak ada yang melihat ketegangannya. Semua asik berbaring sambil melamun. Egi sendiri tidak mengamati sosok tersebut. Tidak begitu jelas rupa dari sosok itu. Meski begitu, warna putih yang mencolok sudah membuat siapapun yang melihat akan bergidik ngeri. Apalagi melayang dalam kegelapan. Beberapa saat sebelum melanjutkan mencari belut, sosok hantu itu sudah lenyap dari pandangan Egi. Sengaja dia merahasiakan dari kawan-kawannya agar acara malam itu tidak berakhir tanpa hasil. Dan bisa saja kawannya menertawakan dia, karena semuanya tidak ada yang percaya dengan keberadaan hantu apapun. Malam itu mereka merasa beruntung karena mendapatkan cukup banyak belut. Waktu yang sudah mulai larut malam membawa mereka bergegas kembali ke pesantren, yang rencananya belut itu akan langsung dimasak untuk makan malam bersama. Mereka berjalan beriringan melewati jalan yang tadi dilalui, karena jalan itu adalah satu-satunya menuju ke pesantren. Ketika melewati rumpun bambu, mereka dikejutkan dengan aroma bangkai yang menusuk hidung. Mereka mengira kalau itu mungkin bau belut yang mati, namun ternyata bukan. Dalam tanda itu, tiba-tiba muncul sosok pocong dengan kain yang lusuh. Terlihat mukanya hitam gosong dan mengeluarkan aroma busuk yang menyengat. Mereka yang tidak percaya dengan sosok-sosok hantu malam ini merubah pola pikir itu. Jelas kalau yang mereka lihat adalah penampakan hantu terseram. Dan nyali sebagai alumni pesantren ternyata ciut juga. Pada akhirnya mereka pun lari tunggang-langgang diselimuti ketakutan. Dengan nafas yang terengah-engah sampailah di tengah perkebunan sawit. Mereka beristirahat di sana sambil mengatur detak jantung yang berpacu. Kemudian atas usul Egi dilakukanlah doa bersama agar terhindar dari tipu daya setan yang menyesatkan. Namun belum sempat doa itu dimulai, terdengar suara cekikikan dari kejauhan. Suara menggema itu semakin lama semakin mendekat. Dengan penuh ketegangan, mereka pun mencari datangan sumber suara. Mereka celingukan seakan berlomba menemukan sosok itu. Yang kemudian, pandangan mereka menjadi satu ke arah sebuah pohon sawit. Terlihat sosok perempuan dengan baju putih dan rambut panjang terurai berada di salah satu pelepah. Meski tidak jelas, namun terlihat kalau pandangan sosok itu mengarah pada mereka. Meski mempunyai dasar ilmu agama yang lumayan, namun hati mereka tidak bisa berbohong. Keempat kawan karib itu pun kembali berlari tunggang-langgang. Mereka terus berlari tanpa memperdulikan jalan terjal maupun suara menggema yang terdengar menakutkan. Suara itu seakan sangat dekat dengan telinga mereka.
sosok kuntilanak itu terbang mengejar hingga ke dekat pesantren. Dan setelah sampai di pesantren, akhirnya mereka merasa lega karena tidak nampak lagi sosok tersebut. Begitupun dengan suara yang lenyap tanpa bekas, hanya bunyi nafas mereka yang terdengar. Sungguh suatu peristiwa yang langka, yang seumur hidup baru kali ini mereka temui. Dan dari sinilah mereka mulai sadar bahwa memang ada sosok hantu, bukan hanya jin dan sebangsanya saja. Setelah dirasa tenang, mereka membersihkan kaki yang kotor, lalu memulai doa bersama. Berharap agar gangguan itu tidak lagi datang kembali. Egi yang sebagai pemimpin doa terlihat sangat kusuk meski suaranya bergetar. Atau mungkin masih ada bayangan mencekam yang dialaminya tadi. Yang sebelum berjumpa sosok-sosok mengerikan itu, dialah yang lebih dulu menemui bermacam keanehan. Hari telah melewati tengah malam. Para santri juga sudah selesai melakukan sholat malam. Sehingga suasana pesantren sunyi senyap. Hanya mereka saja yang masih sibuk di sana. Setelah selesai berdoa, kemudian disusul dengan acara memasak belut. Mereka pun menuju dapur, yang sebelum berangkat tadi sudah izin sama Bi Imas. Namun betapa terkejutnya mereka ketika melihat Bi Imas sudah menunggu di dalam dapur. Bersihkan belut-belut itu, ucapnya. Yang ternyata adonan bumbu sudah disiapkan olehnya. Namun Egi merasa ada yang aneh dari Bi Imas. Mungkin juga hal itu dirasakan oleh kawan-kawannya. Karena tidak biasanya Bi Imas terlihat seperti itu. Agak pucat, juga tidak mengucap salam begitu mereka masuk. Karena selama ini wanita itu selalu identik dengan salam jika bertemu dengan siapapun. Dan yang lebih aneh lagi adalah Bi Imas tidak berkerudung. Rambutnya yang panjang dibiarkan terurai. Pakaiannya juga tidak seperti sosok Bi Imas yang penuh kesopanan, tapi memakai pakaian khas anak muda. Egi hanya berpikir kalau mungkin selama ini Bi Imas memang sudah berubah. Tapi sungguhlah mustahil jika seperti apa yang dilihat, karena Pak Yai sudah pasti akan menegurnya. Masih dengan serangan pertanyaan di benak, mereka segera melakukan perintah Bi Imas. Mereka menuju belakang dapur untuk membersihkan belut di sana. Namun betapa herannya mereka, karena apa yang ada di ember bukanlah belut seperti apa yang telah ditangkap. Namun isinya adalah lendut atau tanah basah persawahan. Melihat itu, sontak membuat mereka terheran. Padahal hasil tangkapan tadi cukuplah banyak. Dengan perasaan cemas tidak terlontar apapun dari mulut mereka. Semuanya saling diam dan saling lempar pandang. Mereka pun meninggalkan ember lalu bergegas masuk kembali ke dapur. Kembali semua terkejut saat tidak ditemui sosok Bi Imas di dapur. Namun bumbu masakan itu masih terlihat di atas meja. Tidak ada niat untuk mencari Bi Imas. Mereka berpikir kalau mungkin sedang ke kamar kecil. Mereka coba melupakan kejadian misterius yang baru saja dialami. Sangatlah aneh. Mana bisa hewan bernyawa berubah menjadi tanah? Jelas kalau apa yang ditemui adalah ulah dari sosok tak kasat mata. Mungkin saja sosok kuntilanak itu yang telah melakukannya. Di saat itulah datang Bi Imas mengucap salam. Tapi kali ini penampilannya berbeda dengan Bi Imas yang tadi. Terlihat rapi dan sopan, begitupun dengan wajahnya. Meski bangun tidur, namun tidak terlihat pucat. Apa sudah matang? Buruan kalian, tanya Bi Imas. Mewakili kawan-kawannya, Egi menjawab dengan jujur tentang apa yang terjadi. Termasuk penglihatan mereka atas Bi Imas yang menyambut mereka di dapur tadi. Namun saat menunjukkan bumbu yang sudah siap, mendadak saja tidak ada apapun di meja dapur.
bumbu itu telah lenyap. Mendengar cerita dari Egi, Bi Imas mengajak mereka untuk menengok hasil tangkapan. Dan betapa terperanjatnya mereka saat melihat ember masih berisi belut. Sudahlah, kalian bersihkan belut itu. Aku bantu membuat bumbunya, ucap Bi Imas. Dia juga menyuruh agar jangan khawatir dengan tangkapan itu. Lebih baik dimasak daripada dibuang. Sebelum masuk kembali ke dalam ruangan dapur, Bi Imas menemani sejenak mereka yang membersihkan belut. Dia sedikit berbagi kisah tentang lahan sekitar yang angker. Yang mana hawa mistis itu terjadi mulai setahun setengah yang lalu. Di mana waktu itu warga menemukan sosok mayat perempuan di sekitar rumpun bambu dekat persawahan. Diketahui dari pihak berwajib, sosok tersebut sedang mengalami hamil muda. Perempuan naas yang seorang pembantu rumah tangga dari Demak itu dibunuh oleh anak sang majikan yang ditangkap 4 hari setelahnya. Ternyata perbuatan tidak senonoh itu adalah perbuatannya, dan dia merasa takut atas ancaman yang ditebar si perempuan. Takut jika keluarga besarnya tahu, sehingga terjadilah hal sadis itu. Dan sejak itulah, suasana sekitar perkebunan menjadi mencekam. Bukan hanya Egi dan kawan-kawannya, warga maupun santri pondok juga pernah mengalami hal aneh. Bahkan para santri pernah kesurupan berantai, dan sampai saat ini, sosok tersebut masih bergentayangan. Pak Yai sendiri meminta agar para santrinya tetap berada di lingkungan pesantren. Beliau tahu ada sesuatu yang ganjil. Namun ilmunya tidak untuk menyingkirkan makhluk halus, tetapi pada ilmu agama dan ilmu kitab saja. Sengaja aku tidak menceritakan pada kalian tadinya, karena aku melihat tekad kalian mengenang masa dulu yang begitu kuat. Bi Imas mengakhiri kisahnya. Setelah 3 tahun berlalu, kejadian di pesantren itu selalu dikenang oleh Egi dan ketiga kawannya, Yanto, Heri, dan Bian. Sekarang pondok tersebut sudah semakin berkembang, yang tidak luput dari perjuangan mereka yang gigih mencari dermawan. Jalan menuju pesantren sudah dicor, dan juga santrinya mulai banyak. Dilakukanlah perluasan dengan membeli lahan di sampingnya. Dan tetap saja, kiai mereka dalam kesederhanaan, tidak mau ambil untung dari santri maupun pihak manapun. Sementara tentang keangkeran lokasi sekitar masihlah terlihat. Namun tidak terlalu mencemaskan, karena sudah ada seorang ustadz pengajar yang mumpuni dalam hal gaib. Oke, terima kasih. Semoga kawan-kawan terhibur, dan untuk ke depan, semoga channel ini bisa lebih baik lagi. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.